Haleluya. Shalom, selamat pagi. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya, saudara-saudaraku. Kita bisa berjumpa kembali semua karena anugerah Tuhan. Amin. Dan saya percaya hari ini ada satu hal yang luar biasa. Hari ini hari Minggu tanggal 30 November tahun 2025. Satu bulan terakhir. Besok mulai masuk bulan Desember. Dan banyak sudah gereja-gereja, tempat-tempat sudah mulai dilaksanakan ibadah-ibadah perayaan Natal. Dan kita bersyukur kepada Tuhan bahwa anugerah Tuhanlah yang memampukan kita. Haleluya, saudara-saudaraku. Saya terakhir menyampaikan khotbah pada tanggal 16 November dengan tema bekerja selama masih siang. Ya, ada 3 hal yang saya bagikan di sana, bahwa kita ada dalam dunia ini untuk melayani Tuhan. Yang kedua, singkatnya atau keterbatasan waktu kita di dunia harus membuat kita memprioritaskan hal-hal yang penting. Dan kita terus diingatkan bahwa segala sesuatu dalam dunia ini akan berakhir. Nah, khusus untuk yang ketiga ini, saudaraku, saya mengambil hal yang hampir sama dengan khotbah pada hari ini dengan tema waktunya sudah dekat. Saudara, saya ajak kita untuk melihat Injil Lukas pasal yang ke-17, ya. Bekerja selama masih siang yang kita sudah sampaikan waktu tanggal 16 November, bagaimana Tuhan Yesus memberikan pernyataan ini sewaktu Dia akan menyembuhkan orang yang mengalami kebutaan sejak lahirnya. Nah, saudaraku, dalam Injil Lukas pasal 17 ayat 26 sampai ayat 23, saya diingatkan terus. Saya merasa Roh Kudus mengingatkan saya selalu untuk tetap selalu mengingatkan umat Tuhan, ya, pelayanan, jemaat, siapapun yang bisa saya sampaikan bahwa kedatangan Tuhan itu tidak akan lama kembali. Tidak akan lama. Dia pasti datang kembali untuk yang kedua kali. Nah, itulah sebabnya hari ini, sekalipun mungkin saya lupa persisnya kapan, saya pernah juga mengingatkan ini dalam Lukas 17. Mulai ayat 26. Saya baca buat kita semua, saudaraku. Perhatikan. Judul khotbahnya hari ini, waktunya sudah dekat. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari Anak Manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Ada apa di zaman Nuh itu? Nanti kita akan lihat. Ayat 28. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Saudara, ada 2 kesamaan di zaman Nuh dan zaman Lot. Bagaimana manusia hidup lebih kepada kepentingan dirinya sendiri saja, kepuasan dirinya sendiri saja. Itu yang pertama. Dan yang kedua, saudaraku, ya, persamaannya adalah sedikit sekali orang yang diselamatkan. Kemudian ayat yang ke-30. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana Anak Manusia menyatakan dirinya. Nah, perhatikan saudara-saudaraku, ini tanda-tandanya. Saudara lihat ayat 31. Barang siapa pada hari itu sedang di peranginan di atas rumah dan barang-barangnya ada di dalam rumah, janganlah ia turun untuk mengambilnya, dan demikian juga orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali. Ingatlah akan istri Lot. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Sampai di situ dulu, saudara-saudaraku. Kita prihatin, ya, dengan peristiwa yang terjadi berapa hari lalu
di daerah Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan juga di bagian Aceh. Ya, ada banjir bandang, ada tanah longsor yang merenggut banyak korban. Ya, ada yang mungkin sampai hari ini, sampai saat ini saya memberitakan firman Tuhan, belum diketemukan mayat, jenazah, atau orang-orang yang mereka kasih. Nah saudara, gambaran-gambaran itu semua memberikan satu peringatan yang sangat signifikan, atau saya mau katakan peringatan yang tajam, dan perlu diperhatikan bahwa waktunya Tuhan sudah dekat. Sekarang kan gereja sedang sibuk untuk mempersiapkan perayaan hari Natal, ya. Ya, itu tidak dilarang, tidak menjadi persoalan, tetapi dalam mempersiapkan hari Natal itu, saudara-saudaraku, kita selalu ingat bahwa kita pun harus juga menyiapkan diri kita untuk menyambut hari kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kalau kedatangan Tuhan yang pertama, ya, itu terjadi 2000 tahun yang lalu di Bethlehem, tempat kelahiran Tuhan Yesus, dan tidak semua orang bisa datang melihat kelahiran Tuhan Yesus pada waktu itu. Tapi nanti Alkitab mengatakan, saudara-saudaraku, waktu Tuhan Yesus datang kali yang kedua, semua orang akan melihatnya. Dan khususnya bagi saya dan saudara, orang percaya, orang Kristen yang mengaku sebagai pengikut Kristus, kita telah diinformasikan hal ini jauh-jauh hari untuk mempersiapkan dengan sebaik-baiknya. Dan Lukas sebagai seorang tabib atau dokter dengan sangat teliti menulis firman Tuhan ini. Dia memberikan dua ilustrasi atau dua contoh tentang kedatangan anak manusia, yaitu di zaman Lot dan di zaman Nuh, di zaman Nuh dan di zaman Lot. Nah, saudara, ada apa di dua zaman ini? Saudara boleh catat, di dalam zaman Nuh, ya, di zaman Nuh, orang tidak peduli lagi tentang keselamatan. Nuh berteriak, memberitahu masyarakat sekitarnya, orang-orang pada waktu itu, mengingatkan, memberitahu kepada mereka bahwa akan ada penghukuman Tuhan, air bah akan datang. Apakah mereka meresponnya dengan cara yang benar, saudara-saudaraku? Ironis, tidak. Apakah Nuh kemudian berhenti untuk membuat bahtera? Tidak. Saya sempat berpikir, ya saudaraku, saya berpikir begini, apakah di tengah-tengah ketaatan Nuh untuk membuat bahtera itu, muncul tidak ya keraguan, biarpun cuma sepintas, apakah ada ya nanti banjir? Bisa saja terjadi, saudara. Ini kan cuma dugaan, ya kan, tafsiran. Bisa saja, karena seperti tidak ada tanda-tanda. Tapi Nuh tetap bekerja, membuat bahtera itu, menyiapkan bahtera, sembari dia memberitakan firman Tuhan, menyampaikan kepada banyak orang pada waktu itu. Tapi Alkitab menulis, saudara-saudaraku, waktu air bah itu datang dan membinasakan mereka semua. Lebih detail lagi kalau kita membuka sebentar dalam Matius pasal yang ke-24, ya saudaraku, nanti akan ada 3 hal saya bagikan pagi ini. Dalam Matius pasal 24, mulai ayat ke-27, perhatikan. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, saudara, apakah dilarang? Tidak dilarang. Yang dilarang adalah bahwa dengan segala kesibukan itu, aktivitas itu, membuat kita tuh sudah tidak mau lagi peduli tentang berita keselamatan. Itu yang salah. Pagi ini, saudaraku, saya baca renungan bahwa kalau kita terlalu menikmati dunia ini, kita sudah tidak bisa lagi menikmati Tuhan. Saya berpikir begini, artinya kalau kita terlalu banyak masuk dalam kehidupan dalam dunia ini,
Ya, kita sudah tidak punya lagi waktu untuk Tuhan. Nah, saya lanjutkan ini ya. Ayat 38. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Koma, ayat 39, perhatikan. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu. Di Alkitab saya garis bawahi kata ini, sudah. Mereka tidak tahu akan sesuatu. Bayangkan, sampai mereka itu nggak peduli, nggak mau tahu. Kemudian sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Saya garis bawahi kata maaf, melenyapkan mereka semua. Sama seperti tadi Lukas bilang, membinasakan, melenyapkan dan membinasakan. Sekarang pertanyaannya di sini, saudaraku, apa benar mereka tidak tahu akan sesuatu? Saya percaya bukan itu maksudnya. Mereka tidak tahu bahwa nanti air bah itu akan membinasakan mereka. Yang mereka tahu adalah, oh, si Nuh lagi membuat bahtera. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, saya mau bilang kepada kita semua ya, jangan saudara pura-pura tidak tahu. Pura-pura tidak mau mendengar firman Tuhan. Pura-pura tidak mau tahu kalau ditegur. Ini khotbah ini keras loh saudara-saudaraku. Saya juga tidak perlu berteriak kepada kita semua di tempat ini. Ini hal yang pasti akan terjadi. Mengapa sih kita kalau untuk dunia sibuk sekali? Lupa waktu, lupa berdoa, lupa untuk bersekutu dengan Tuhan. Terlalu sibuk. Yang sebenarnya itu tidak terlalu penting-penting sekali. Nah, sekarang pandangan kita tuh harus mulai berubah, saudara-saudaraku. Saudara, tema hari ini waktunya sudah dekat. Minggu depan kita sudah mulai, besok tanggal 1 Desember, kita sudah mulai masuk untuk persiapan acara-acara Natal. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, saya menyampaikan ini bukan karena saya benci kepada saudara, tidak suka kepada saudara, tidak. Saya yang tahu firman Tuhan, membagikan ini kepada kita semua. Ada dorongan di hati saya untuk mengingatkan ini kepada umat Tuhan, bahwa tanda-tanda itu akan nyata. Kedatangan Tuhan pasti akan nyata. Jangan kita pura-pura tidak tahu, saudara-saudara. Tadi malam kami berbincang dengan jemaat. Saya katakan bahwa bahtera yang dibuat Nuh itu besar, saudara-saudaraku. Itu besar, ada ukurannya yang pastinya. Dan saya percaya ukuran itu sudah disesuaikan dengan kemampuan, kapasitas untuk orang-orang pada masa itu masuk. Tapi ternyata hanya 8 orang yang masuk ke dalam bahtera. Selebihnya adalah hewan-hewan. Saudara, jangan menolak anugerah Tuhan yang sangat besar itu. Amin. 2000 tahun yang lalu, anugerah Tuhan, kasih Tuhan, turun ke dunia ini. Dengan begitu besarnya, dia menjelma dari Allah menjadi manusia. Untuk apa? Untuk menyelamatkan saya dan saudara. Itulah anugerah Tuhan yang paling besar. Sedih hati saya, saudara-saudaraku, kalau kita sudah tahu firman Tuhan ini, kita pura-pura tidak tahu sesuatu. Saudara, setiap hari saya baca Amsal, diingatkan, jangan jadi orang bebal, jangan jadi orang bodoh. Perlindungan kita itu hanya datangnya daripada Tuhan saja. Kita tidak bisa selamanya berlindung, ya, di balik kehebatan seseorang, di balik kehebatan orang besar. Kita tidak bisa selamanya berlindung atau berharap kepada harta kita. Tapi perlindungan Tuhan itu di atas segala-galanya. Saya penting untuk memberitahu ini. Kalau kita membaca dengan serius, mereka tidak tahu akan sesuatu. Sebelum air bah itu datang
dan melenyapkan mereka semua. Nah, saudara-saudaraku, ya, apa misi Natal? Apa misi Natal? Misi yang besar itu datang ke dalam dunia ini Yesus. Sama, apa misi yang dibawa Allah melalui Nuh? Untuk menyelamatkan manusia. Nah, saudaraku, hari ini ada 3 hal yang saya mau bagikan. Melihat keadaan situasi yang dilukiskan, digambarkan dalam Injil Lukas ini, apa sikap kita sebagai orang percaya? Yang pertama, saudara-saudaraku, saya ajak kita untuk membuka Kisah Rasul pasal 2. Kisah Rasul pasal yang kedua. Ya, apa sikap kita dalam menanti kedatangan Tuhan yang bagaikan pencuri, ya? Alkitab katakan Kisah Rasul pasal yang kedua. Nah, perhatikan saudara-saudaraku, ya. Saya mulai baca dulu dari ayat 17. Ini kutipan dari khotbah Petrus di hari Pentakosta. Dia mengutip apa yang tertulis dalam kitab Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir. Nah, perhatikan, hari-hari terakhir, ya saudaraku. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Perhatikan ayat 20 dan nanti ayat 21-nya. Matahari akan apa, saudaraku? Berubah menjadi gelap gulita. Matahari yang sinarnya yang sangat memberkati hidup saya dan saudara seumur hidup kita, itu akan menjadi gelap gulita. Dan bulan, ya, yang selalu kita suka lihat di waktu malam hari sangat indah, bulan menjadi darah. Sebelum apa, saudaraku? Sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Nah, ini dia. Ini sikap kita, ayat 21. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan apa, saudaraku? Diselamatkan. Saudaraku, yang pertama, apa sikap kita dalam menanti kedatangan Tuhan yang bagikan pencuri itu? Tanda-tanda kedatangan Tuhan yang waktunya sudah dekat. Yang pertama, memiliki ikatan batin yang kuat dengan Tuhan. Saudara harus punya ikatan emosional yang kuat dengan Tuhan. Ada satu ikatan yang hanya engkau dan Tuhan saja yang tahu. Dan ini bicara persekutuan. Kalau saudara simak setiap khotbah saya selalu mengarahkan jemaat Tuhan, umat Tuhan, pendengar firman Tuhan yang saya sampaikan pada hari ini juga, bahwa mutlak, hukum itu mutlak, ya saudaraku, ya, mengikat hati kita dengan Tuhan. Ada satu ikatan emosional atau saya sebut ikatan batin kita dengan Tuhan, yaitu bicara tentang kedekatan kita dengan Tuhan. Kalau lagu yang sekarang lagi populer itu ada lagu terhubung, ku terhubung denganmu. Ya, ini tidak boleh dihentikan, saudaraku. Tadi kita baca, barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan pada waktu hari Tuhan itu akan diselamatkan. Nah, tetapi persoalannya, kalau kita kembali kepada ayat 17 tadi, betul, Tuhan akan mencurahkan rohnya ke atas semua manusia. Tapi apakah manusia itu mau membuka hatinya? Nah, kalau kita baca dalam Injil Lukas tadi dan Matius tadi, ya, bahwa ada orang yang tidak mau tahu, tidak tahu akan segala sesuatu, dan akhirnya akan dibinasakan. Saudara, ini ayat saya bagikan. Saudara boleh cari. Alkitab berkata, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Jadi yang pertama, saudaraku, apa sikap kita? Miliki ikatan batin yang kuat dengan Tuhan. Dia adalah pribadi
omnipresent, ada di mana-mana. Dia pun ada dalam hati dan hidupmu. Ayo saudaraku, bercakap-cakap dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan. Teruslah jalin hubungan dengan Tuhan. Kalau dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 17, barang siapa yang mengikatkan hati dengan Tuhan, dia menjadi satu roh dengan dia, dengan Tuhan. Saudara, saya dan istri saya sudah berumah tangga 20 tahun lebih. Mengikatkan hati kita. Kita tahu. Itu pun kadang-kadang kita juga suka lupa. Dengan Tuhan seumur hidup kita. Sepanjang masa hidup saya dan saudara. Paling tidak kita sudah memulai hubungan itu sejak kita percaya kepada Tuhan, ya, di muka bumi ini. Jangan putuskan hubungan itu dengan Tuhan. Haleluya, saudaraku. Ya, jangan putuskan. Ke gereja tuh ya harus, tapi saudara tidak cukup hanya cuma sekedar ke gereja. Saudara harus punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Siapa yang berseru kepada nama Tuhan pada hari itu akan diselamatkan. Nah, saudara, yang tadi saya bilang, keselamatan itu hanya datangnya daripada Tuhan Yesus. Kalau saudara tidak pernah ke gereja, saudara tidak pernah berdoa, saudara malas beribadah, kecenderungan hati manusia kan seperti begitu. Nanti waktu hidupnya susah, dia sakit, dia masuk ada masalah, baru datang ke gereja, baru berseru kepada Tuhan. Sedih ya, kita memperlakukan Tuhan tuh kayak apa ya, begitu ya. Saya jadi ingat loh. Pagi tadi saya dengar ada khotbah. Kurang baiknya apa Tuhan itu? Kasih makan 5.000 orang. Sembuhkan orang-orang yang sakit. Ya kan? Buat mujizat yang luar biasa. Tapi waktu dia mau disalibkan, waktu dia disalibkan di Bukit Golgota, kemana semua orang-orang itu? Inilah manusia, saudaraku. Dan manusia itu, bagaimana saya mau bilang ya, kita ini kadang-kadang datang kepada Tuhan tuh kalau lagi butuh. Doa saya, kita tidak punya sikap seperti begitu. Ya, sama kepada sesama kita juga seperti begitu. Jangan waktu susah cari Tuhan, saudaraku. Keadaan apapun, kesulitan apapun, suka duka apapun, masalah apapun, engkau tetap selalu datang kepada Tuhan. Amin. Jadi sikap kita menjelang hari Tuhan yang akan datang itu, kita punya ikatan batin yang kuat dengan Tuhan. Saya percaya, saudara-saudaraku, kita akan diselamatkan oleh Tuhan kalau malapetaka besar itu terjadi. Nah, kemudian yang kedua, saudaraku. Yang kedua, saya ajak kita untuk melihat dalam 2 Petrus 3. Ini juga ayat-ayat yang sering saya bagikan dan saya merasa perlu mengingatkan terus. 2 Petrus 3 dimulai dari ayat yang ke-9. Saya baca buat kita semua ya. 2 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang ke-9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Nah, kalau Tuhan ini kan menghendaki supaya orang jangan binasa. Beda dengan orang-orang pada zaman Nuh dan zaman Lot itu. Mereka sendiri yang menghendaki mereka mau binasa. Itulah sebabnya tadi saya sampaikan bahwa kalau di zaman Nuh orang tidak peduli dengan keselamatan, kalau di zaman Lot orang tidak peduli dengan kekudusan dan kesucian hidup. Nah, saya baca lagi terus, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ayat 10, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri.
Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat. Itu tadi matahari jadi gelap ya saudaraku ya, gelap gulita ya. Dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian. Nah ini perhatikan saudaraku, apa yang disampaikan oleh Rasul Petrus, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Kalau dalam bahasa Indonesia sehari-hari saudaraku, kata yang dipakai di sana, kalian harus hidup suci dan khusus untuk Allah. Waduh, saya menemukan kalimat ini luar biasa saudara. Khusus untuk Allah. Gak boleh ada yang lain loh. 12, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Ini berita baik yang luar biasa. Ayat 14, sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus apa? Berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya. Perhatikan ini, dalam apa saudaraku? Perdamaian dengan Dia. Nah ini saudara perhatikan, simak baik-baik apa yang ditulis oleh Rasul Petrus ini. Saya dan saudara harus hidup dalam kesucian dan kesalehan. Yang kedua, hidup dalam kesucian dan kesalehan serta berusaha tak bercacat dan tak bernoda. Kalau juga boleh ditambahkan hidup dalam perdamaian dengan Tuhan. Hidup berdamai dengan Tuhan dan juga pastinya hidup berdamai dengan sesama. Saudara, apa yang ditulis oleh Rasul Petrus ini mengingatkan saya betapa mahalnya kehidupan ini kalau kita hanya isi dengan segala sesuatu yang bisa menghancurkan iman kita di dalam Kristus Yesus. Hidup ini sangat singkat saudara-saudaraku. Ya, dunia ini begitu sangat menggoda. Tontonan-tontonan di handphone yang muncul berseliweran, muncul di beranda kita, di medsos kita itu sangat menggoda mata kita, sangat menggoda pikiran kita. Jadi kita perlu bijak dan perlu mawas diri dan perlu berhati-hati untuk melihat hal-hal yang penting, hal yang baik, hal-hal yang bisa membuat iman kita semakin maju di dalam Tuhan. Jadi yang kedua, hidup dalam kesucian dan kesalehan serta berusaha tak bercacat dan tak bernoda. Wow, perfect ya saudara. Harus perfect, sempurna. Memang kita belum sempurna. Tapi kita sedang menuju ke arah itu. Kita sedang apa ya? Sedang ada dalam satu medan pertempuran yang di dalamnya begitu banyak godaan-godaan saudara-saudaraku. Rasul Paulus mengatakan begini kepada jemaat di Efesus ya. Peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan siapa? Penghulu-penghulu jahat yang ada di udara. Roh jahat. Nah saudaraku, kalau di hati dan hidupmu tidak ada Roh Kudus yang dicurahkan 2000 tahun yang lalu, hidup kita akan mudah goyah. Saudara pikir iblis itu bodoh? Iblis itu semakin hari bekerja keras. Digambarkan dia seperti singa yang berjalan berkeliling dan mengaum-ngaum, siap menerkam siapapun yang lemah. Saudara, kalau kita tidak baca firman Tuhan, tidak punya kontak batin yang kuat dengan Tuhan, kita bisa lemah, kita bisa kehilangan arah, kita bisa tergoda. Dan iblis paling suka melihat anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh serius jatuh dalam dosa. Saudara, saya pernah ya dapat satu informasi. Ada satu aliran sesat yang kalau orang itu bisa merekrut orang untuk masuk ke aliran itu, orang yang merekrut itu dapat uang katanya.
Itu kayak multi level saja saudara-saudaraku ya. Banyak di sekitar kita ajaran yang sesat. Dan itu tanda-tanda akhir zaman juga saudaraku. Saya pernah sampaikan itu. Ada di firman Tuhan. Tanda-tanda kedatangan seperti begitu. Ada penyesat-penyesat, ada guru-guru palsu, ada nabi-nabi palsu. Saya kalau tidak mengingatkan ini saudara-saudara, rasa-rasanya saya berdosa kepada Tuhan. Saya mau berdamai dengan Tuhan. Saya mau meninggalkan dunia ini dalam keadaan bersih, suci di hadapan Tuhan. Sehingga saya layak masuk dalam langit baru dan bumi yang baru. Yang tadi tertulis, Yerusalem baru, sorga kekal bagi kita semua. Kalau Tuhan menghadapi begitu banyak ujian dalam kehidupannya selama pelayanannya 3,5 tahun, setelah itu, kemudian dia naik ke sorga. Saya dan saudara pun juga diizinkan Tuhan untuk hadapi itu semua. Sampai jauh di mana kemurnian imanmu, keyakinanmu, dasar imanmu kepada Tuhan. Apakah engkau tetap setia kepada Dia ataukah tidak? Ataukah engkau berpaling kepada ilah-ilah yang lain? Saudaraku, saya tidak mau berdusta kepada Tuhan. Saya menyampaikan ini semua. Saudara boleh baca. Dari Kisah Rasul, Injil Matius, bahkan Markus, Lukas, bahkan suratan Rasuli Petrus ini mengatakan, unsur-unsur dunia akan hancur. Tapi doa saya, perhatikan, jangan sampai iman kita, kehidupan kita dihancurkan oleh kuasa kegelapan. Haleluya, saudara-saudaraku. Waktunya sudah dekat. Yang ketiga, yang terakhir, saudaraku. Yuk kita membuka Kolose 3 ayat 1-4. Kolose pasal yang ketiga. Kolose 3 ayat 1-4. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas. Nah, ini dia. Jadi mata hati kita itu diarahkan kepada di mana Kristus ada. Nah, kita ini kan dibawa untuk selalu kepada Tuhan. Di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Apa yang harus kita lakukan? Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus, saya senang kali kalimat ini saudara, yang adalah hidup kita. Waduh, saya garis bawahi di sini. Yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Saudara, kita patut berbangga, kita patut bersyukur. Tidak boleh terhitung sedikit banyak bahwa Kristus itu adalah hidup saya dan saudara. Saya hidup untuk siapa? Hidup kita untuk Tuhan. Kitab Roma katakan kalau kita hidup untuk Tuhan. Kalau kita mati, kita pun mati untuk Tuhan. Jadi yang ketiga, saudaraku, tidak terikat dengan kedagingan dan keduniawian. Tidak terikat dengan perkara-perkara duniawi. Tadi kita baca bukan? Ingatlah akan istri Lot. Berapa hari yang lalu, saudara-saudaraku, ada satu gambar bagus ya. Dan saya melihat gambar itu, gambar istri Lot. Yang waktu dia menoleh, dia menjadi tiang garam. Saudara, tadi kita sudah baca dalam Injil Matius. Maaf, dalam Injil Lukas. Kalau saya boleh ulang kembali ya saudara. Saya ulang kembali apa yang saya baca buat kita semua dalam Lukas pasal 17 tadi. Mulai ayat 32. Ingatlah akan istri Lot. Ada tanda seru di sana. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Apa korelasi ayat-ayat ini dengan Kolose tadi? Apa saudara-saudaraku? Yang pertama, jangan terikat dengan apa yang ada di bumi ini. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Jangan menoleh ke belakang. Jangan melihat ke belakang. Kalau kita melihat ke belakang,
Artinya kita tidak rela kehilangan nyawa. Alkitab katakan, barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Istri Lot ini, dia nggak rela kehilangan segala sesuatu yang dia miliki. Kita kalau mau runut ke belakang, saudaraku ya, ini saya ajak kita melihat balik. Saya pernah sampaikan ini. Toh ini pun keputusan pilihan dari suaminya yang bernama Lot, yang adalah keponakan Abraham. Kan pernah ditawarkan, sudahlah daripada gembala-gembala kita berkelahi, biar kita memilih jalan kita masing-masing. Iya kan? Kalau aku ke kanan, engkau ke kiri. Kalau kau ke kiri, aku ke kanan. Pilihlah keponakanku, paman yang baik. Dan dia melihat lembah Yordan. Melihat seperti taman Tuhan. Dia tidak tahu di sana ada apa. Sodom dan Gomora ini memiliki orang-orang yang mempunyai perilaku yang menyimpang. Itulah tadi saya katakan, kalau di zaman Nuh, orang nggak peduli dengan keselamatan, tidak mau tahu, pada akhirnya binasa. Di zaman Lot, orang tidak pelihara kesucian dan kekudusan hidup. Tidak pada porsi yang tepat. Melakukan hubungan yang penyelewengan seksual yang menyimpang, yang tidak diperbolehkan. Dan itu menyakiti hati Tuhan. Saudara-saudaraku, ayo, saya ajak kita renungkan ini baik-baik. Batra itu besar. Hanya 8 orang yang terisi. Kalau saudara lihat gereja saudara sepi, saudara mulai berpikir, mengapa bisa sepi? Kemana orang-orang selama ini? Anugerah Tuhan itu besar, saudara-saudaraku. Tapi sedikit orang yang merespon anugerah ini. Ada orang yang memang menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan. Itu kata Paulus kepada jemaat di kota Korintus. Hari ini adalah hari terakhir di bulan November. Besok kita mulai masuk 1 Desember. Kita mulai mengerti, menangkap kembali pesan Tuhan untuk di hari Natal, di tahun 2025 ini. Kita sedang berduka sebetulnya. Saudara-saudara kita mengalami musibah, tanah longsor dan banjir bandang yang sangat mengerikan, saudara-saudara. Ayo, saya juga mencatat ya dalam pikiran saya bahwa satu hal, kita juga harus peduli dengan lingkungan sekitar kita, saudaraku, dengan alam ini. Iya, saya melihat ya, kalau kita tuh dengan alam ini minimal ya, saudara, kita tidak buang sampah sembarangan. Kita sudah menjaga alam ini. Jangan saudara pikir, masa bodoh lah. Tidak, saudara. Tanaman, pohon-pohon itu, dia memberikan kehidupan juga buat saya dan saudara. Jadi, di sanalah kita bisa berkata, Tuhan, Engkau sangat baik. Ya memang, ciptaan Tuhan semua baik. Tapi lihat manusia-manusia yang tidak tahu diri, ya, melakukan kejahatan, membinasakan alam. Akibatnya, nyawa hilang. Ironis sedih. Saudara-saudaraku, kenapa saya bilang begini? Jangan sampai iman kita dibabat juga oleh kuasa kegelapan. Sehingga kita tidak punya lagi kesanggupan untuk datang kepada Tuhan. Kita sudah tidak peduli lagi dengan keselamatan. Suka-suka kita, makan, minum. Ini bicara tentang keduniawian, saudaraku. Bukan berarti tidak boleh makan, minum. Kawin dan mengawinkan, sesuka hati kita. Kita sudah melanggar norma-norma firman Tuhan. Tuhan tadi bilang, pikirkanlah perkara yang di atas, di mana Kristus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Kristus itu hidup saya dan saudara. Jangan sakiti hati dia. Saya senang sekali baca kitab Kolose tadi. Kristus yang adalah hidup kita. Jangan kita khianati dia. 2000 tahun yang lalu,
Dia turun ke dunia ini, memberikan hidupnya dan membagikan kasihnya kepada setiap umat manusia. Apa saudara pikir orang-orang Majus yang datang dari tempat yang jauh tidak punya risiko kehilangan nyawa mereka dalam perjalanan untuk melihat, membawa emas, kemenyan, dan mur kepada bayi Yesus waktu dia lahir? Risikonya tinggi, saudaraku. Pun sampai di sana pun, mereka diancam, bukan diancam, mereka melihat Raja Herodes yang jahat. Natal 2000 tahun lalu, saudara, ternyata Natal yang berdarah. Bayi-bayi yang umur 20 tahun harus dibunuh. Umur 2 tahun bawah itu harus dibunuh. Mengerikan. Mengerikan. Saudaraku, tidak ada jalan lain selain engkau dan saya merapat kepada Tuhan. Amin. Merapat kepada Tuhan. Dan yang kedua, hidup dalam kesucian dan kesalehan. Dan yang ketiga, tidak terikat dengan keduniawian, kedagingan, dan hal-hal yang tidak memiliki kekekalan. Hidup ini singkat, saudaraku, cepat atau lambat, segala sesuatu akan berakhir. Mari kita mengarahkan hati dan hidup kita untuk Tuhan dan kerajaan-Nya. Waktunya sudah dekat. Selamat menyambut Natal. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri, saudara-saudara.